Mawar merah menuntut balas. Bagian 5. Kertas apakah yang di tangan orang tua itu? Demikian Wiro berpikir sambil kembali duduk ke tempatnya semula. Citra Raksa mengangkat kepalanya, memandang tepat-tepat pada Wiro. Hal yang sama dilakukan pula oleh Ranata. Tiba-tiba pemuda itu melompat dan menari berputar-putar mengelilingi Wiro Sableng. Aku akan sembuh dan, Amboy, Ratih, dengarlah, aku akan sembuh dan nanti suamimu bukan orang gila lagi, bukan orang sedang, bukan orang sinting, bukan orang edaan. Wiro memandang Ranata dan Citra Raksa berganti-ganti. Apa-apaan pula ini? Tanyanya dalam hati. Tiba-tiba Citra Raksa mengulurkan tangannya yang memegang kertas. Bacalah, kata orang tua ini. Wiro menerima kertas yang diberikan, lalu membaca rangkaian tulisan yang tertera di atasnya. Ternyata merupakan sebuah surat yang ditujukan kepadanya dan berbunyi. Wiro muridku, percuma kau menguasai 1001 macam ilmu pengobatan kalau di hatimu tak ada niat untuk mengobati Ranata. Sinto gendeng, Wiro Sableng tertegun melengak. Tiada dinyananya akan mendapat surat seperti itu. Pantas saja dia tadi tak berhasil mengejar sosok tubuh hitam yang berkelebat di atas atap gubuk, karena ternyata orang tersebut adalah gurunya sendiri. Bisakah kau memberi sedikit keterangan akan bunyi surat gurumu itu? Bertanya Citra Raksa. Sementara saat itu Ranata masih juga menari-nari seputar Wiro. Aku memang pernah membaca dan mempelajari sebuah kitab tentang berbagai ilmu pengobatan beberapa waktu yang lalu. Kitab itu ditulis oleh Kiai Bangkalan. Kiai Bangkalan, kata Citra Raksa setengah berseru. Dalam dunia persilatan memang dialah satu-satunya ahli pengobatan yang paling lihai. Dan harapan besar jelas terbayang di wajah si orang tua. Jika betul kau sudah mempelajari ilmu pengobatan yang ditulisnya, aku yakin Ranata akan bisa disembuhkan. Wiro mengangguk perlahan. Menurut keterangan yang kudapat dari Munding Wirya sebelum orang tua itu meninggal, anakmu telah 8 tahun menderita sakit. Ini berarti membutuhkan waktu yang cukup lama pula untuk menyembuhkannya. Sekurang-kurangnya setengah dari masa sakitnya. Aku tak peduli berapa tahun pun. Yang penting anakku bisa disembuhkan, kata Citra Raksa pula. Ya, yang penting aku sembuh. Sembuh dan kawin. Amboy kawitin, menimpali Ranata. Wiro menarik nafas dalam, lalu pejamkan mata dan bertafakur. Hampir sepeminuman teh baru dia mengangkat kepalanya kembali dan memandang pada Citra Raksa, lalu berkata. Pertama sekali harus disediakan 1 guci anggur merah. Lalu disiapkan 70 lembar daun sirih, 70 serabut akar cendana, dan 7 ekor katak putih. Semuanya dimasukkan ke dalam anggur merah, lalu digodok. Minuman itu harus diminum oleh anakmu sebanyak 7 sendok setiap malam selama 4 tahun. Citra Raksa mengangguk-anggukkan kepala. Daun sirih dan akar cendana mudah dicari. Tetapi katak putih, di manakah binatang-binatang itu didapat? Seumur hidup baru kali ini aku mendengar ada katak putih, kata Citra Raksa pula. Dalam buku yang ditulis Kiai Bangkalan diterangkan bahwa di dunia ini ada 7 tempat di mana terdapat katak-katak putih itu. Salah satu di antaranya di Pulau Jawa ini, di dasar kawah Gunung Tangkuban Perahu. Dasar kawah Gunung Tangkuban Perahu. Aku akan ke sana mengambilnya, kata Citra Raksa. Untuk menangkap binatang-binatang itu ada syaratnya pula. Yaitu pada malam hari sewaktu muncul bulan 7 hari atau ketika bulan dalam keadaan setengah lingkaran. Betapapun sulitnya, semua itu akan kulaksanakan, kata Citra Raksa pula. Lalu orang tua ini berulang kali mengucapkan terima kasih atas segala pertolongan dan petunjuk Wiro. Tak lama kemudian pendekar tersebut pun minta diri, sementara Ranata saat itu kembali menari-nari kegirangan. Sewindu telah berlalu, banyak hal telah terjadi. Peristiwa buruk dan peristiwa jahat silih berganti dalam dunia yang semakin tua ini. Di suatu pagi hari yang cerah, di depan sebuah gubuk reyot di hutan belantara yang jarang didatangi manusia, kelihatanlah seorang kakek-kakek berambut putih tengah menempur seorang gadis jelita berbaju merah. Gerakan si kakek sebat cepat dan ranting kayu di tangan kanannya berkelebat kian kemari, menusuk dan memapas, kadang-kadang menotok ke jalan darah di tubuh lawannya. Gadis berbaju merah sebaliknya amat gesit pula gerakannya. Tubuhnya laksana bayang-bayang. Dia juga memegang sebuah ranting kering di tangan kanan. Benda ini menderu-deru menangkis serangan si kakek, bahkan kadang-kadang berbalik merupakan serangan yang mematikan. Kedua orang itu tengah melatih ilmu silat. Dan mereka bukan lain adalah Citra Raksa serta Mawar. Di dekat pintu gubuk, berdiri Ratih mendukung seorang anak laki-laki berumur 2 tahun. Di sampingnya tegak Ranata.
Berkat obat yang ditunjukkan oleh pendekar 212 Wiro Sableng, Ranata telah sembuh dari sakitnya sejak 4 tahun yang silam. Dan sejak 4 tahun yang lalu itu pula, Rati dengan kerelaan dan kasih sayang yang dimilikinya telah bersedia diambil istri oleh pemuda tersebut. 2 tahun berumah tangga, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang mungil dan lucu. Betapapun Citra Raksa mengeluarkan segala kepandaian silatnya, namun sukar sekali baginya untuk dapat mengalahkan Mawar. Berkali-kali diusahakannya memukul lepas ranting kayu di tangan gadis itu, berkali-kali pula dicobanya untuk menggoreskan ujung ranting ke pakaian Mawar, namun sia-sia belaka. Hati Citra Raksa gembira bukan main. Tidak sia-sia dia menghabiskan waktu sekian lama untuk menggembleng Mawar menjadi seorang dara berkepandaian tinggi. Bahkan kalau dibandingkan dengan Ranata, ilmu yang dimiliki Mawar hampir 1 tingkat lebih tinggi. Sudah! Citra Raksa berseru seraya melompat keluar dari kalangan pertempuran. Hatiku puas dan gembira. Ternyata kau benar-benar tak mengecewakan. Mawar tersipu-sipu dan berkata, walau bagaimanapun kepandaianku masih jauh di bawahmu, guru. Aku harus berlatih lebih rajin. Citra Raksa tertawa. Ranata, katanya sambil berpaling pada anaknya. Cobalah kau hadapi Mawar barang beberapa jurus. Aku yakin kau bakal dikalahkannya di bawah 10 jurus. Ranata tersenyum. Disambutnya ranting kayu yang dilemparkan ayahnya. Maka mulailah dia menghadapi adik iparnya. Pertandingan berjalan hebat dan cepat. Betul saja, setelah baku hantam 7 jurus, ujung ranting di tangan Mawar berhasil memukul pundak Ranata. Aku kalah, seru Ranata dan melompat dari kalangan. Kakak sengaja mengalah, kata Mawar lalu membuang ranting kayu di tangannya. Melihat kehebatanmu, aku tak ragu-ragu lagi untuk melepasmu guna menuntut balas terhadap manusia-manusia jahat yang telah membunuh orang tua dan kakakmu, berkata Citra Raksa. Dengar baik-baik Mawar. Mereka terdiri dari 3 manusia biadab yang memimpin gerombolan bejat di hutan bludak. Yang pertama bernama Bayunata, lalu Singgil Murka, dan yang ketiga, Sawer Tunjung. Ketiganya bertanggung jawab atas kematian ayah bundamu. Bertanggung jawab atas semua nyawa penduduk kampung kelahiranmu. Mendiang Munding Wirya dan juga aku serta semua yang ada di sini. Dalam pada itu termasuk pula arwah-arwah mereka yang telah menemui kematian di tangan 3 bergundal kejahatan itu, sama mengharapkan agar kau dapat membalaskan segala sakit hati dan dendam kesumat. Aku yakin kau akan berhasil melaksanakannya. Kau boleh pergi setiap saat bersama doa restuku. Jika diizinkan, murid ingin pergi hari ini juga, kata Mawar. Bagus, memang lebih cepat lebih baik. Citra Raksa berpaling pada Ranata dan berkata, kau pergilah bersamanya, anakku. Guru, kenapa murid tak boleh pergi seorang diri? Bukan tidak boleh, Mawar. Tetapi kau harus maklum, dunia luar tidak seperti dunia kita di dalam hutan ini. Dunia luar penuh dengan 1001 macam bahaya, penuh dengan 1001 macam tipu daya, serta 1001 macam manusia berhati culas. Dengan pergi seorang diri, apalagi kau seorang gadis, tentu banyak manusia-manusia jahat yang bakal merintangimu di tengah jalan hingga kau akan mendapat banyak kesukaran sebelum berhasil melaksanakan pembalasan terhadap musuh besarmu. Karena itu, pergilah bersama kakak iparmu. Jika demikian, murid menurut saja, kata Mawar, lalu dia masuk ke dalam untuk bersalin pakaian. Hutan bludak, disarangnya Bayunata, saat itu tengah diadakan pesta besar. Mereka baru saja berhasil menyikat serombongan pedagang yang tengah menuju kota raja. 8 orang pedagang berikut selusin pengawal dibunuh, seluruh barang dagangan dirampok. Singkat cerita, dalam suasana pesta pora itulah Mawar dan Ranata sampai di hutan bludak. Mereka tengah pesta pora lupa daratan, desis Ranata dari balik semak-semak. Mawar mengangguk, keduanya mengatur rencana, lalu berpencar. Tak lama kemudian, di salah satu pondok rampok yang terletak agak terpisah dari lain-lainnya, kelihatanlah api berkobar-kobar. 3 orang anak buah Bayunata yang ada di situ dalam keadaan setengah mabuk akibat terlalu banyak minum anggur lari keluar pondok dan berteriak-teriak. 3 orang perempuan dalam keadaan setengah telanjang ikut berlarian menyelamatkan diri. Beberapa kawan mereka segera datang memberi pertolongan. Untuk memadamkan api sudah tak mungkin. Dalam pada itu, sebuah pondok lagi di ujung kiri kelihatan telah dimakan api pula. Rampok-rampok yang ada di dalamnya yang tengah pesta minuman dan pesta perempuan berlarian keluar. Pondok ketiga, keempat, dan kelima kemudian menyusul dikobari api.
Suasana di sarang gerombolan rampok itu jadi kacau balau kini, lebih-lebih sewaktu api mulai pula menjilat dan membakar jembatan-jembatan gantung dari tali yang menghubungkan satu pondok dengan pondok lainnya. Dari dalam sebuah pondok, Bayunata keluar terhuyung-huyung. Dia cuma mengenakan celana dalam. Di tangan kanannya ada sebuah buli-buli anggur, sedang tangan kirinya menggelung pinggang seorang perempuan muda yang tak mengenakan sehelai pakaian pun. Matanya sembab karena menangis. Perempuan ini diculik oleh gerombolan Bayunata 3 hari yang lewat di sebuah desa. 5 pondok dimakan api dalam waktu yang hampir bersamaan, desis Bayunata. Pasti ini disengaja, pasti ada yang berbuat. Pemimpin rampok hutan bludak ini mengeluarkan suara suitan nyaring. Sesaat kemudian, muncullah Singgil Murka dan Sawer Tunjung. Seperti Bayunata, kedua orang ini pun hanya mengenakan celana dalam karena mereka sebelumnya tengah pesta anggur dan pesta perempuan. Lekas selidiki apa yang terjadi, perintah Bayunata. Singgil Murka dan Sawer Tunjung cepat berlalu, sedang Bayunata kembali masuk ke dalam pondok dan merebahkan diri di atas tempat tidur, menggelungi tubuh perempuan di sampingnya. Diteguknya anggur di dalam buli-buli, lalu buli-buli itu diletakkannya di lantai. Persetan dengan keributan di luar sana. Persetan, kata pemimpin rampok ini. Tangan kanannya bergerak menjamah setiap lekuk tubuh perempuan di sampingnya. Ciumannya bertubi-tubi di muka, leher, dan dada si perempuan. Keduanya kemudian tenggelam dalam gelimang kekotoran. Beberapa buah pondok lagi sementara itu telah dimakan api pula. Perampok-perampok banyak yang turun ke tanah melalui tangga-tangga tali. Maksud mereka untuk menyelamatkan diri. Namun tak tahunya, di bawah sana seorang gadis jelita berpakaian merah menyambut kedatangan mereka dan menghadiahkan tendangan-tendangan serta pukulan-pukulan maut. Hampir selusin anak buah Bayunata telah bergeletakan tanpa nyawa. Ada yang hancur kepalanya, ringsek dadanya, atau bobol perutnya. Seorang anggota rampok lagi kelihatan menuruni tangga tali dengan cepat. Sesampainya di bawah, dia terkejut melihat apa yang terjadi atas diri kawan-kawan. Dan lebih terkejut lagi sewaktu mengetahui bahwa yang membunuh kawan-kawan itu adalah seorang gadis cantik berpakaian merah. Nafsu kotornya pun timbul. Bidadari dari mana yang datang menebar maut di sini? Lekaslah serahkan diri padaku, dan kau akan selamat dari tangan maut Bayunata. Mawar mendengus. Kau inginkan diriku? Ini, terima dulu hadiahku, kertak si gadis. Secepat kilat, tinjunya dihantamkan ke dada laki-laki itu. Anggota rampok yang satu ini rupanya memiliki kepandaian yang lebih tinggi dari kawan-kawan sebelumnya. Dia sempat mengelak lalu menerjang dengan golok yang sudah berada di tangan. Aku akan tebas batang lehermu kalau tidak mau menyerah. Ayo, lekas serahkan diri. Kalau tidak, kau akan menyesal sampai di liang kubur. Sekali lagi Mawar mendengus dan sekali lagi pula dia menerjang. Golok di tangan lawan berkelebat. Terdengar satu keluhan. Golok itu terlepas dari tangan anak buah Bayunata, dirampas oleh Mawar dan sebelum dia tahu apa yang terjadi, satu tebasan telah memutus batang lehernya. Bangsat betina kurang ajar. Mampuslah, terdengar satu bentakan. Mawar berpaling. 5 orang anggota rampok ternyata telah mengurungnya. Seorang di antara mereka mendahului kawan-kawan melancarkan satu serangan golok. Mawar miringkan tubuh. Begitu senjata lawan lewat di sampingnya, kaki kanannya menderu dan si penyerang mencelat sejauh 2 tombak, jatuh tak bergerak lagi karena perutnya sudah bobol dihantam tendangan. 4 kawan mereka melengah kaget. Tanpa banyak cerita lagi, mereka segera menyerbu. Satu demi satu mereka dibikin melosok oleh Mawar. Rampok yang kelima sengaja tak dibunuh, hanya dilukai salah satu bahunya. Mawar menjambak rambut laki-laki ini. Naik ke atas sana, beritahu pimpinanmu bahwa semua ini aku yang melakukan. Aku Mawar Merah datang untuk menuntut balas. Katakan bahwa aku menunggu mereka di sini. Dengan ketakutan, rampok itu menaiki tangga tali kembali, lalu lari sepanjang jembatan. Di salah satu cabang jembatan, dia berpapasan dengan Singgil Murka dan Sawer Tunjung. Segera dilaporkannya apa yang telah terjadi. Kurang ajar, siapa gerangan iblis betina itu? Hah, gertak Singgil Murka. Dia berpaling pada Sawer Tunjung dan berkata, lekas beritahu Bayunata. Aku akan menghajar iblis betina itu. Sawer Tunjung berlalu, sedang Singgil Murka bersama anak buahnya yang memberikan laporan segera menuju ke tempat di mana Mawar Merah berada. Itu dia manusianya, kata anggota rampok sambil menunjuk ke bawah pohon. Singgil Murka beliakan matanya lebar-lebar. Manusia yang disebutnya iblis betina itu nyatanya memiliki kecantikan yang luar biasa.
Dengan cengar-cengir, Singgil Murka melangkah maju. Berdiri 7 langkah di hadapan Mawar Merah dan geleng-gelengkan kepala. Apakah kau bangsatnya yang bernama Bayunata? Bentak Mawar Merah. Matanya menyorot meneliti laki-laki yang hanya mengenakan celana dalam di hadapannya itu. Hahaha, aku adalah Singgil Murka, orang ketiga yang menjadi pimpinan rampok-rampok hutan bludak, menyahut Singgil Murka. Ada apakah kau mencari Bayunata? Dan kenapa pula kau menabur maut begini rupa? Jadi kau bergundalnya yang bernama Singgil Murka. Sekitar 8 tahun yang lalu kau pernah memusnahkan kampung Waru, membunuh semua orang yang ada di sana, termasuk ayah dan kakak laki-lakiku. Ibuku bunuh diri karena kebiadaban kalian. Hari ini aku menagih hutang darah dan nyawa itu. Singgil Murka tertawa gelak-gelak. Gadis, kau yang begini cantik dan mulus berani-beranian menantang maut. Aku tidak ingat lagi peristiwa 8 tahun yang silam. Yang jelas sekali Bayunata melihatmu pasti kau akan celaka. Sebaiknya mari ikut aku. Aku akan sembunyikan kau di satu tempat yang aman, mengambil seluruh harta kekayaan yang aku miliki, lalu meninggalkan hutan bludak ini. Sudah sejak lama aku muak dengan kehidupan begini macam. Mawar Merah sunggingkan seringai tajam. Maksudmu memang cukup bagus, tapi tempat yang paling bagus bagimu bukan di dunia ini, melainkan neraka. Abis berkata begitu, Mawar Merah mencabut pedang yang tersisip di pinggangnya. Sekejap kemudian bertaburlah selarik sinar merah. Singgil Murka kaget bukan main. Cepat-cepat dia menyurut seraya cabut goloknya. Maka terjadilah pertempuran yang hebat. Mula-mula Singgil Murka bertempur hanya setengah hati, tetapi sewaktu dalam satu jurus pertama itu dia merasakan kehebatan ilmu pedang lawan, manusia ini tak mau main-main lagi. Dia merangsak ke depan berusaha memukul lepas pedang si gadis. Tapi sebaliknya, si gadis berkelit gesit dan melancarkan serangan-serangan yang amat aneh hingga dalam jurus kedua Singgil Murka terdesak hebat, sedang dalam jurus ketiga terdengar seruan laki-laki ini sewaktu golok di tangan kanannya dihantam pedang lawan hingga mental. Celaka, keluh Singgil Murka. Nyatanya benar, si cantik ini inginkan nyawanya. Tanpa pikir panjang, Singgil Murka putar tubuh dan ambil langkah 1000. Namun dia cuma sanggup menyingkirkan diri beberapa langkah saja. Karena laksana terbang, Mawar Merah melesat dan memburu dari samping. Pedang merahnya berkelebat dan kres, menggelindinglah kepala Singgil Murka. 1 dari 3 musuh besarnya berhasil dimusnahkan. Mana yang 2 lainnya? Mawar Merah memandang berkeliling. Setitik air mata mengambang di sudut-sudut matanya yang bening. Dia tak melihat anggota rampok yang tadi datang bersama Singgil Murka, mungkin sudah kabur. Tiba-tiba pada salah satu jalur jembatan tali, dilihatnya 2 orang laki-laki berbadan tegap berewokan dan hanya mengenakan celana dalam berlari cepat ke jurusannya. Sawer Tunjung mengetuk pintu pondok dengan keras. "Siapa?" tanya Bayunata sementara tubuhnya menggelepar-gelepar di atas tubuh perempuan yang tengah ditidurinya. "Aku, Sawer Tunjung." "Tunggu sebentar," jawab Bayunata. Di luar pondok, Sawer Tunjung tahu apa yang tengah dilakukan Bayunata dan dia merutuk habis-habisan. Keterlaluan sekali jika dalam suasana begitu rupa, Bayunata masih menghabiskan waktu untuk memuaskan nafsunya. Di atas tempat tidur, Bayunata merasakan tubuhnya mengejang dan panas. Dari mulutnya keluar suara erangan geram dan dari hidungnya menghembus nafas membara. Digigitnya leher perempuan di bawahnya hingga perempuan itu mengeluh kesakitan. Tubuhnya yang mandi keringat kemudian terbadai di pembaringan. "Bayunata, lekaslah!" terdengar suara Sawer Tunjung di luar pondok. Pemimpin rampok itu berdiri terhuyung. Diteguknya anggur di dalam buli-buli, dilemparkannya buli-buli itu ke sudut pondok lalu dikenakannya celananya. Golok besar yang tergantung dekat pintu disambarnya, lalu dia keluar. "Apa yang terjadi?" tanya Bayunata. "Lebih dari 2 lusin anak buah kita kutemui mati digantung di sebelah timur. 8 pondok musnah dimakan api. Seorang laki-laki yang tadi ketahui siapa adanya telah melakukan hal itu. Kemudian seorang anak buah melaporkan bahwa di jurusan barat ada 1 gadis cantik berpakaian serba merah. Belasan anak buah kita menemui kematian di tangannya. Kepada anak buah yang masih hidup, dia menyuruh menyampaikan pada kita bahwa namanya Mawar Merah, bahwa dialah yang melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap anak-anak buah kita." "Kurang ajar," kertak Bayunata. "Aku ingin melihat di sebelah timur dulu." Keduanya berlari sepanjang jembatan gantung. Apa yang dikatakan Sawer Tunjung bukan isapan jempol. 28 anggota rampok hutan bludak telah jadi mayat, mati digantung dengan tali-tali jembatan.
Beberapa lainnya berhamparan di atas jembatan dalam keadaan mengerikan. Pelipis Bayunata bergerak-gerak. Rahangnya menonjol. Dia memutar tubuh dan segera lari ke jurusan barat diikuti oleh Sawer Tunjung, sementara di belakangnya terdengar suara robohnya sebuah pondok yang musnah dimakan api. Tak berapa jauh dari situ, segerombolan perempuan-perempuan dalam tubuh yang hampir tak tertutup pakaian berlarian berebutan menuruni tangga tali. Dalam waktu yang singkat, Bayunata dan Sawer Tunjung telah sampai di tempat Mawar Merah berada. Saking geramnya, pemimpin rampok ini turun ke tanah tanpa melalui tangga tali, melainkan langsung melompat ke tanah. Dari caranya melompat yang tanpa menimbulkan suara itu, Mawar Merah segera maklum kalau manusia yang satu ini memiliki ilmu kepandaian yang tinggi. Amarah yang meluapi sekujur tubuh Bayunata serta-merta jadi mengendur manakala dia menyaksikan paras darah jelita yang mengaku bernama Mawar Merah itu. Demi iblis, belum pernah dia melihat perempuan yang secantik ini. Sawer, inikah manusianya yang bernama Mawar Merah? Pasti sekali, Bayu. Pasti, sahut Sawer Tunjung dan dia memandang berkeliling mencari-cari di mana adanya Singgil Murka. Namun yang dilihatnya adalah seorang laki-laki berpakaian putih tak dikenal. Mungkin ini adalah kawan dara berbaju merah yang telah menggantungi anggota-anggota rampok di sebelah timur, pikir Sawer Tunjung. Di lain pihak, Mawar Merah melintangkan pedangnya di depan dada, memandang tajam pada Bayunata. Kening laki-laki itu kelihatan hangus hitam dan di bagian tengahnya tertera angka 212. Tidak bisa tidak, tentu itu perbuatannya pendekar 212 Wiro Sableng, kata Mawar dalam hati. Dia pernah mendengar kisah dari kakaknya bahwa sewaktu menyelamatkan Ratih, Wiro telah baku hantam dengan pemimpin rampok itu. Cantik, tetapi buas, kata-kata itu mendesis dari sela bibir Bayunata. Bangsat berjidat hangus, kau pastilah Bayunata dan kawanmu itu, Sawer Tunjung. Bayunata tertawa lebar-lebar, sambil usap-usap dadanya yang penuh bulu dia berkata, kau kenal aku, Dara Buas? Aku juga kenal jalan ke neraka untuk kalian berdua, sahut Mawar Merah. Kembali Bayunata tertawa lebar-lebar. Bayu, biar aku yang beri pelajaran pada gadis ini, kata Sawer Tunjung. Tidak, sobatku, kau bereskan laki-laki di sebelah sana. Pasti dia kambrat si baju merah ini. Aku sendiri akan main-main sejurus dua dengannya. Maka Bayunata pun maju ke hadapan Mawar Merah. Golok besarnya masih berada dalam sarung dan dipegangnya di tangan kiri. Sebelum nyawamu minggat ke neraka, aku akan berikan satu hadiah bagus bagimu, Bayunata keparat, kata Mawar Merah. Dan tangan kirinya yang sejak tadi disembunyikannya di belakang bergerak. Sebuah benda bulat sebesar kepala melesat ke arah pemimpin rampok hutan bludak. Bayunata cepat mengelak. Benda itu jatuh di belakangnya dan terkejutlah Bayunata, demikian juga Sawer Tunjung. Benda yang dilemparkan Mawar Merah ternyata adalah kepala Singgil Murka. Betina keparat haram jadah, bentak Bayunata marah sengaja mencabut golok besarnya yang hampir 20 kati beratnya itu, lekas serahkan diri atau kucincang detik ini juga seluruh tubuhmu yang bagus ini. Mawar Merah menyeringai, justru hari ini aku harus serahkan jiwamu sebagai imbalan jiwa orang tua serta kakak dan seluruh penduduk kampung Waru yang telah kau musnahkan secara biadab 8 tahun yang lewat, jawab Mawar Merah lalu membuka serangan pertama. Melihat ini, nafsu untuk memiliki tubuh si gadis yang tadi berkobar di diri Bayunata menjadi lenyap, berubah dengan kemarahan yang meluap. Golok besarnya ditebaskan ke depan untuk menangkis senjata lawan. Namun dibikin terkejut karena sesaat senjata mereka saling bentrokan, tahu-tahu pedang si gadis menyusup turun dan dalam gerakan yang aneh berkelebat ke pinggangnya. 3 jurus bertempur, Bayunata mulai keluarkan keringat dingin. Ilmu pedang yang dimainkan si gadis aneh dan tidak dimengertinya. Setiap serangan yang dilancarkan oleh pemimpin rampok ini senantiasa menghantam tempat kosong. Sebaliknya, dengan mati-matian dia harus mengelakkan serangan-serangan lawan yang datang laksana curahan hujan. Setan, ilmu silat apakah yang dimainkan betina jalang ini? Gertak Bayunata dalam hati. Cepat dirobahnya permainan goloknya. Jurus-jurus terhebat yang selama ini disimpannya sebagai andalan, saat itu segera dikeluarkannya. Golok besarnya menderu-deru menebar serangan ganas luar biasa. 5 jurus lamanya, Mawar Merah harus bertindak hati-hati. Jurus berikutnya, begitu dia melihat liku-liku kelemahan ilmu golok lawan, kembali gadis ini merangsak. Untuk kesekian kalinya, Bayunata mengeluh. Bagaimanakah mungkin gadis secantik dan semuda ini memiliki ilmu pedang yang aneh dan lihai begitu rupa? Tiba-tiba Bayunata berseru keras. Goloknya membabat pulang balik sampai 3 kali.
Serentak dengan itu, tangan kirinya dipukulkan ke depan. Satu gelombang angin yang luar biasa panasnya menggebu-gebu. Mawar merah membabatkan pedangnya ke depan. Dengan serta-merta, serangan golok serta pukulan sakti yang dilepaskan Bayunata musnah. Kalau begini naga-naganya, aku bisa mampus percuma, pikir Bayunata dalam hati. Sementara itu, di lain bagian, Sawer Tunjung telah berhadapan pula dengan Ranata. Kakang Ranata, jangan bunuh bangsat itu. Biar aku yang membereskannya, seru Mawar merah. Kau tak usah khawatir, Mawar, sahut Ranata. Di antara tiga pimpinan rampok hutan bludak, Sawer Tunjung adalah yang paling rendah ilmunya. Setelah bertempur 3 jurus, Ranata berhasil merampas pedang laki-laki itu dan menotok urat besar di pangkal lehernya hingga Sawer Tunjung menjadi kaku tegang laksana patung. Serangan-serangan pedang Mawar merah semakin bertubi-tubi. Bayunata mundur terus. Hanya kegesitan gerakannya lah yang masih menolong. Namun batas kemampuan Bayunata hanya sampai jurus ke-14. Golok besar yang menjadi senjatanya patah dua dan terlepas mental dari tangannya sewaktu terjadi satu bentrokan senjata yang keras. Bayunata melompat mundur. Mukanya sepucat mayat, keringat dingin mengucur di keningnya. Tiba-tiba dia menjatuhkan diri, bersujud di hadapan Mawar merah. Gadis, ampunilah selembar jiwaku yang tak berguna ini. Biarkan aku hidup. Segala harta kekayaan yang aku miliki kupasrahkan padamu. Ampuni jiwaku. Kau minta ampunan, Bayunata. Jangan minta padaku. Mintalah pada setan-setan di neraka. Pedang merah di tangan Mawar merah memapas turun. Kres. Bayunata menjerit. Tangan kanannya putus. Darah menyembur. Pemimpin rampok ini karena dilanda sakit yang amat sangat menjadi kalap. Dia melompat ke muka mengambil patahan goloknya lalu menyerang Mawar merah dengan membabi buta. Pedang di tangan si gadis menderu lagi. Kini bahu kiri Bayunata yang menjadi sasaran. Untuk kedua kalinya, pemimpin rampok itu menjerit kesakitan. Tubuhnya tersungkur ke tanah. Ampuni selembar nyawaku, ampuni, dia masih memohon dengan meratap. Pedang merah itu diayunkan lagi 2 kali berturut-turut, memapas putus kaki kiri kanan Bayunata. Tubuhnya yang terkutung-kutung itu berkolojotan kian kemari. Darah membanjir. Terakhir sekali, Mawar merah membacokkan senjatanya ke kening Bayunata hingga kepala manusia bejat ini hampir terbelah dua. Sawer Tunjung tak berani menyaksikan apa yang terjadi atas diri Bayunata. Terlalu ngeri untuk disaksikan. Lepaskan totokannya, Kakang Ranata, terdengar suara Mawar merah. Begitu totokannya dilepaskan, begitu Sawer Tunjung jatuhkan diri dan meratap minta diampuni jiwanya. Ampunan yang didapatnya tidak berbeda dengan nasib yang dialami Bayunata. Tubuhnya menemui kematian dalam keadaan terkutung-kutung. Tiba-tiba Mawar merah membuang pedangnya ke tanah, berlutut dan menangis sambil menutupi wajahnya. Ibu, ayah, kakak. Hari ini semua sakit hati dan dendam kesumat telah terbalas. Semoga kalian bisa tenteram di alam baka. Sudahlah, Mawar, kata Ranata. Dipegangnya pundak gadis itu. Berdirilah. Kita harus kembali. Perlahan-lahan Mawar merah berdiri. Disekanya air mata yang membasahi pipinya. Keduanya bergerak meninggalkan tempat itu. Tapi mendadak sontak, dari depan berkelebatan seorang berpakaian putih. Rambut dan wajahnya tertutup kerudung hitam. Hanya sepasang matanya yang kelihatan, memandang tajam kepada Ranata dan Mawar merah. Manusia bercadar, siapa kau? Bentak Ranata. Bangsat, kalian berdua harus pasrahkan jiwa padaku sebagai imbalan jiwa Bayunata yang telah dibunuh. Aku adalah kakak seperguruannya. Sret, Mawar merah mencabut pedangnya. Jika begitu, kau harus mampus di tanganku, kata Mawar merah seraya menghunus pedangnya. Aku tahu kaulah yang membunuh Bayunata, tapi aku tak bisa bertempur denganmu. Aku mempunyai pantangan untuk bertempur dengan perempuan. Harap wakilkan dirimu pada kawanmu. Persetan dengan pantanganmu, sentak Mawar merah seraya maju ke depan. Ranata memegang bahu gadis itu. Kali ini biar aku yang turun tangan, Mawar. Aku tak bakal punya muka untuk selama-lamanya jika tak berani menerima tantangan manusia macam begini. Mawar merah mengalah juga meski hatinya panas sekali. Perkelahian macam mana kau ingini? Pakai senjata atau tangan kosong? Bertanya manusia bercadar hitam. Ranata tertawa. Untuk menghadapi manusia macam kau, perlu apa pakai senjata? Majulah, kau yang silakan maju duluan, tantang si cadar hitam. Ranata membuka serangan. Gerakan yang dibuatnya aneh dan terbalik 180 derajat dari ilmu silat yang wajar. Sekejap tinjunya akan mencium dada lawan,
si cadar hitam berkelebat, membuat gerakan yang sama dengan gerakan Ranata dan tahu-tahu tinju kanannya hampir saja mendarat di perut Ranata. Baik Ranata maupun Mawar Merah jadi kaget. Gerakan yang dimainkan oleh lawan persis gerakan ilmu silat yang diajarkan kepada mereka oleh Citra Raksa. Dengan penasaran, Ranata membuka jurus kedua. Setengah jalan tiba-tiba si cadar hitam tertawa bergelak dan memapaskan tangan dari kiri ke kanan, sedang kaki membuat kuda-kuda aneh. Ranata terkejut lagi. Apa yang dilakukan lawan juga gerakan ilmu silat yang dimilikinya. Dia tak bisa berpikir lebih jauh. Cepat-cepat dia mengelak ke kiri. Dan justru saat itu, si cadar hitam membuat gerakan aneh lagi, cepat dan tak terduga. Bukek, Ranata terhuyung-huyung. Bahu kanannya kena dipukul lawan, tapi dia tidak merasa sakit sama sekali. Ini membuat Ranata jadi heran. Jika lawan inginkan jiwanya, mengapa dia cuma melancarkan serangan begitu rupa? Padahal dengan mengerahkan sedikit tenaga dalam saja, pastilah bahunya akan remuk. Si cadar hitam tertawa gelak-gelak. Sementara itu, Mawar Merah menjadi penasaran melihat kekalahan kakak iparnya. Cepat dia maju hendak menyerang. Di depan sana, si cadar hitam tiba-tiba mengerahkan tangan menarik cadar yang menutupi wajahnya. Wiro, seru Ranata dan Mawar Merah ketika mereka mengenali paras yang kini tak tertutup itu. Pendekar 212 Wiro Sableng tertawa gelak-gelak dan garuk-garuk kepalanya yang berambut gondrong. Apa-apaan kau ini, Wiro? Tanya Ranata. Sobat lamaku, kau ingat peristiwa dulu sewaktu kau mengalahkan aku hanya dalam 3 jurus? Sehari suntuk aku berusaha memecahkan kelihayan ilmu silatmu dan aku berhasil. Apa yang kulakukan barusan hanyalah sekadar membalas penghormatanmu itu, sobatku. Dan Wiro tertawa lagi lalu berkelebat lenyap meninggalkan kedua orang tersebut. Ranata geleng-gelengkan kepala, berpaling pada Mawar Merah. Lalu keduanya pun meninggalkan tempat itu. Kelak bersama Ratih dan anak serta ayahnya, Ranata akan berangkat menuju kota raja, dari mana dia dan ayahnya dulu berasal dan ke tempat mana mereka akan kembali.